Baik, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa Pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau berkenan untuk kami datang. Kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, untuk menyerap, dan untuk mempelajari, dan untuk memahami. Dan kami diberi kemampuan untuk melakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, firman Tuhan bertemakan hari ini, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan? Nah, di dalam alam era global ini, Bapak Ibu Saudara, apakah masih bisa Tuhan itu bergaul dengan kita? Apakah mungkin Tuhan mau bergaul dengan orang-orang yang sudah zaman akhir seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, standarnya bukan masalah zaman akhir atau zaman awal atau pertengahan zaman, tapi standarnya Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya, kita orang beriman, kita tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mau bergaul dengan Bapak Ibu Saudara, dengan kita semua. Mengapa? Karena manusia itu, Bapak Ibu Saudara, dari pergaulanlah manusia itu akan ditentukan hidupnya. Seperti apa dan bagaimana kehidupan manusia itu, yaitu melalui pergaulan. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya lebih banyak bergaul karib dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, dibentuk dengan karakter Tuhan. Mengapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan begitu elastis sekali, begitu fleksibel sekali. Kepada siapa manusia itu bergaul, seperti itulah manusia akan terbentuk. Ketika kita banyak bergaul dengan Tuhan, kita banyak bergaul dengan orang-orang benar, kita akan dibentuk menjadi orang benar. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang di luar sana, misalkan bergaul dengan peminum, dengan pemabuk, kita akan menjadi peminum dan jadi pemabuk. Bergaul dengan orang yang gampang marah, kita juga akan menjadi orang yang gampang marah. Tapi ketika kita bergaul dengan orang benar, belum tentu kita bisa menjadi orang benar. Mengapa? Karena menjadi orang benar itu tidak gampang, saudara. Menjadi orang yang takut akan Tuhan juga tidak gampang. Tetapi ketika hati nurani kita memiliki standar takut akan Tuhan, Tuhan mau bergaul karib dengan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 di sana dikatakan, seorang yang bernama Henok. Henok itu adalah cucu keturunan Adam yang ketujuh. Semua orang sibuk.
berusaha menjadi pengusaha, ada menjadi tukang besi, ada menjadi petani, ada yang banyak macam-macam. Dan berusaha bagaimana bisa hidup sehat, bisa panjang umurnya bisa panjang. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 5 itu ada orang yang seperti Adam usianya 900 sekian. Ya. Metusalah itu 960 sekian. Tapi Henok dia hanya umur usia 365. Tetapi waktu usia dari umur 365 tahun itu dia manfaatkan, dia pergunakan untuk hidup bergaul dengan Allah. Ya. Dalam segala usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, hidup nikahnya, semua difokuskan kepada Tuhan. Ya, dia menjadi orang yang sukses dalam bergaul dengan Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Henokh itu hidup bergaul dengan Allah selama 365 tahun, dia sukses, dia berhasil, dia berkenan kepada Allah dan diangkat oleh Allah hidup-hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup Bapak Ibu Saudara, hidup kita semua tidak ada yang sampai 100. Saya yakin harinya 65, 70, 80 itu sudah mentok, saudara. Dan kalau saudara berhasil bergaul dengan Allah berdasarkan korban Kristus, saudara dan saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, jikalau engkau hidup oleh Roh, mintalah pimpinan Roh Kudus setiap saat. Jangan padamkan roh, biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, ketika kita masih hidup, kita mengatakan kita akan diubah dengan sekejap jadi manusia rohani, orang yang layak diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang kudusnya, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, sukses dalam kehidupan orang percaya, sukses dalam kehidupan orang beriman ketika kita bisa bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah? Miliki rasa takut akan Tuhan. Jangan takut menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, jangan khawatir menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu, saudara, senantiasa Tuhan mau bergaul karib. Ya. Lalu bagaimana caranya? Izinkan mata hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ya, mungkin dalam kehidupan kita banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi hambatan, rintangan. Ya, ada hal-hal yang membuat kita menjadi gagal, membuat kita menjadi bangkrut, membuat kita menjadi hancur. Tetapi percaya, ketika kita, hati kita, mata kita, hati kita arahkan, kita memiliki dasar yang takut akan Tuhan, dan mata hati kita terarah kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari jaring, dari persoalan-persoalan yang membelit kita, masalah-masalah yang menghimpit kita. Tuhan sanggup menolong kita. Kenapa? Karena himpitan-himpitan itu hanya datanya dari roh-roh di udara, penghulu-penghulu angkasa, roh-roh jahat. Dan percayalah bahwa roh yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini.
Kenapa? Karena roh yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah roh Kristus. Jangan takut untuk bergaul dengan Allah. Mari luangkan waktu untuk bergaul dengan Allah. Jangan sia-siakan waktunya. Waktu kita nggak sampai 100 tahun sudah. Waktu kita hanya paling 50, 60, 70 itu sudah mentok. Ada kesempatan sedikit untuk bergaul dengan Allah. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang yang bisa bergaul dengan Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami rindu setiap kami orang percaya, setiap kami orang beriman, Engkau bisa bergaul karib dengan kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau tanamkan hati kami untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Memberkati supaya mendengar firman-Mu hari ini Bapa. Berkat-Mu Tuhan atas mereka untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mata hatinya tetap terarah kepada Tuhan, tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mengangkat kami bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.